7 alasan mengapa kamu sering gagal dalam segala hal yang dilakukan. Boleh dibilang, kebanyakan orang sukses di luar sana, pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Mereka berbagi cerita, atau kisah tentang bagaimana mereka gagal, dan bagaimana mereka mengubah kegagalan itu menjadi sebuah kesuksesan. Dan mungkin, suatu saat nanti kamu juga akan mengalami hal yang sama. Jika kamu terus bertanya, mengapa saya selalu gagal? Di video kali ini, mari kita bahas, apa alasan yang membuat kamu selalu gagal? Tonton video ini sampai selesai, dan temukan jawabannya. Winston Churchill berkata, "Sukses itu tidak final, kegagalan itu tidak fatal, itu keberanian yang diperhitungkan." Keberanian kita lahir dari tindakan yang kita pilih, untuk diambil ketika kita menghadapi kegagalan kita, dan kita merenungkan apa yang telah dipelajari. Jalan menuju kesuksesan itu tidak mudah, dan memperbaiki segala hal sepanjang waktu tidak realistis, atau bermanfaat. Kegagalan adalah pengalaman belajar yang menunjukkan kepada kita, bagaimana melakukan sesuatu, dan itu memberi kita kesempatan untuk terus memperbaiki kesalahan yang kita lakukan, sampai kita menyelesaikannya dengan benar. Kegagalan kamu adalah kesempatan belajar kamu. Thomas Alva Edison pernah berkata, "Saya belum gagal. Saya telah menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Dan dia memang menemukan satu cara yang berhasil untuk salah satu penemuannya yang terkenal, dan itu adalah lampu listrik. Dari dia kamu bisa belajar, bahwa kegagalan memberikan kamu kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih bijak, dan lebih pintar dari sebelumnya. Namun, jika kamu tidak menggunakan peluang yang ditawarkan kegagalan itu, maka kamu tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan yang kamu inginkan dalam hidup. Berikut adalah 7 alasan, mengapa kamu mungkin merasa selalu gagal dalam segala hal yang kamu lakukan. Tonton sampai selesai video ini, dan pahamilah 7 alasannya, mudah-mudahan kamu bisa membuktikan, bahwa kegagalan itu memang awal dari sebuah kesuksesan. Alasan yang pertama adalah, kamu selalu takut akan kegagalan. Takut akan kegagalan itu, akan melumpuhkan semangatmu, dan kamu tak akan pernah dapat apa yang kamu impikan. Ketika kamu mau memulai sesuatu usaha, yang pertama terlintas di benakmu adalah, rasa takut kalau nanti usaha yang kamu lakukan itu, berujung kegagalan, padahal kamu belum memulainya. Ini bukan pola pikir yang bagus untuk dimiliki, ketika kamu diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, peluang usaha, yang sebenarnya kamu itu bisa melakukannya. Tapi dihalangi oleh rasa takut akan kegagalan tersebut. Sebaiknya mulai sekarang, buanglah jauh-jauh rasa takutmu, lakukan sekarang. Jika gagal, coba lagi, dan lagi. Alasan yang kedua adalah, kamu ingin terlalu banyak dalam waktu yang cepat. Tidak bisa dipungkiri lagi, di zaman modern saat ini, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan kita. Salah satu contoh yang sangat berpengaruh adalah, ada ribuan, bahkan jutaan orang di media sosial yang sering memamerkan kehidupan mereka yang sangat glamor, dan serba bercukupan yang diunggah di akun media sosial mereka. Tidak jarang mereka memamerkan kekayaan mereka, mulai dari rumah mewah, mobil, pesawat, pakaian, dan lainnya. Sebagai penikmat media sosial, tanpa sadar, kita terpengaruh dengan konsep bahwa kesuksesan mereka juga bisa ada di genggaman kita. Kita seolah-olah terobsesi, dan berpikir bahwa kita juga mudah untuk meraihnya. Kita merasa dapat memiliki apapun, jika kita memiliki mimpi yang besar. Itu adalah kesalahan pola pikir pertama yang kita buat. Kita bermimpi besar, dan menetapkan tujuan yang sangat menantang, dan ketika kita tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan, kita menjadi sangat berkecil hati dan menyerah. Tidak ada salahnya kamu membidik tinggi, dan bermimpi besar. Namun, yang perlu kamu perhatikan ketika memiliki mimpi yang besar, kamu harus siap memberikan upaya, dedikasi,
serta kerja keras setiap hari untuk mendekati tujuan tersebut. Hasil yang instan tidak realistis, jadi sadarilah bahwa tujuan yang kamu tetapkan untuk mencapai gunung itu realistis, dan dapat dicapai, 1 langkah setiap hari, bukan 100 langkah sekaligus. Alasan yang ketiga adalah, kamu tidak memiliki perencanaan. Benjamin Franklin pernah berkata, jika kamu gagal merencanakan, kamu berencana untuk gagal. Kurangnya perencanaan, berjalan seiring dengan keinginan yang terlalu banyak, dan terlalu cepat, mungkin kamu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mencapai impian dan tujuan hidup yang kamu inginkan, kamu harus memiliki perencanaan matang sebelum memulainya. Tidak ada rencana berarti berkemungkinan untuk berhasil itu lebih kecil. Sebuah rencana akan memberikan kamu arahan, membuat kamu tetap pada jalurnya, dan membuat kamu bertanggung jawab. Rencana yang baik, berisi tujuan spesifik yang dapat dicapai, diukur, dan semuanya mengarah ke arah yang akan membawa kamu lebih dekat untuk mencapai tujuan kamu. Pikirkan dan bersiaplah untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi, dan rencanakan bagaimana mengatasinya. Alasan yang keempat adalah, kamu terlalu mudah menyerah. Menyerah adalah salah satu alasan utama mengapa orang gagal. Jalan menuju sukses sangat sulit, dan ada banyak gundukan di sepanjang jalan. Ketika kamu mengalami kegagalan atau penolakan, kamu cenderung lebih mudah untuk menyerah. Lain kali jika kamu ingin menyerah, ingatlah bahwa kamu belum gagal. Jangan lemparkan kesuksesan kamu pada proyek yang gagal, atau penolakan yang kamu alami. Atur ulang pikiranmu, dan gunakan pilihan lain untuk menentukan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Tidak ada orang yang memiliki kekuasaan atas kamu. Alasan yang kelima adalah, kamu tidak mau atau enggan meminta bantuan atau saran dari orang lain. Jangan pernah membiarkan egomu menghalangi permintaan bantuan ketika sangat membutuhkannya. Kita semua telah dibantu pada satu titik dalam kehidupan kita. Kata Edmond Biaka. Perjalanan untuk mencapai impian dan tujuan hidup kamu tidak bisa dilakukan sendirian, ini bukan perjalanan solo. Salah satu alasan mengapa kamu merasa gagal dalam segala hal yang kamu lakukan adalah karena kamu enggan mencari bantuan dan saran, ataupun nasihat dari orang lain. Saran dan bantuan, serta nasihat itu penting bagi kamu, karena menawarkan kamu perspektif berbeda tentang apa yang kamu lakukan, dan apa yang ingin kamu capai. Mungkin apa yang kamu yakini benar, tapi menurut orang lain tidak, dan itu tidak apa-apa. Namun, mencari tahu mengapa mereka berpikir seperti itu merupakan hal yang baik. Dalam situasi di mana kamu dihadapkan dengan kesulitan dan kegagalan, penting untuk mencari bantuan dan saran, serta nasihat. Apa yang mereka katakan kepada kamu mungkin tidak nyaman untuk didengar, tetapi jika itu adalah saran yang baik, itu akan membantu kamu mendapatkan wawasan dan belajar hal penting tentang bagaimana untuk maju dalam hidup, bukan mundur. Alasan yang keenam adalah, kamu tidak belajar dari kesalahan di masa lalu. Pelajaran penting itu dipelajari dari kesalahan yang pernah kamu buat. Namun, pelajaran ini tidak relevan jika kamu memilih untuk mengabaikannya. Konsekuensi dari kamu mengabaikan pelajaran itu adalah bahwa kamu akan terus mengulangi kesalahan yang sama berulang kali, sampai kamu menyadarinya. Jangan mengubur kesalahan kamu. Luangkan waktu untuk merenung, apa yang salah menurutmu, dan belajarlah dari kesalahan itu. Cari tahu mengapa tidak berhasil, dan cari tahu apa yang dapat kamu lakukan untuk menghindari kesalahan serupa di masa mendatang. Dan alasan yang ketujuh adalah, kamu tidak percaya diri. Kamu bisa menjadi orang yang paling cerdas dan berbakat di ruangan itu, tetapi jika kamu tidak percaya pada diri sendiri, maka kegagalan dari peluang itu akan mendominasi hidup kamu.
Apa yang membedakan orang-orang sukses dan orang-orang tidak berhasil adalah, orang-orang sukses percaya pada diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan yang mereka tetapkan, dan bahwa mereka dapat menghadapi tantangan dan hambatan yang akan menghadang mereka. Jika kamu terus mencari alasan mengapa semua yang kamu lakukan tidak berjalan sesuai yang diinginkan, atau kamu memiliki kebiasaan menyalahkan siapapun atau apapun selain diri sendiri, itu adalah tanda bahwa kamu harus bekerja berdasarkan kepercayaan diri kamu. Ketika kamu mulai mendukung diri sendiri dan percaya pada apa yang dapat kamu capai, kamu tidak akan mudah menyerah. Keyakinan kamu akan terpicu untuk menemukan solusi yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kekuatan pilihan adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat kita kendalikan. Kita dapat memilih untuk membiarkan kegagalan mencegah kita, atau kita dapat memilih untuk menggunakan pengalaman kegagalan untuk memperkuat tekad kita untuk terus bergerak maju. Nah, itulah 7 alasan mengapa kamu tetap dalam kegagalan dalam melakukan sesuatu. Ayo mulai sekarang. Hilangkan rasa takutmu akan kegagalan. Jangan terobsesi dengan kesuksesan itu bisa diraih secara instan. Buatlah perencanaan yang matang. Jangan gampang menyerah, gagal, coba lagi, dan lagi. Perbanyak teman, minta pendapat mereka. Belajarlah dari kesalahan, jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi. Timbulkan rasa percaya dirimu, bahwa kamu bisa dan mampu meraih apa yang kamu impikan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah ucap dalam video ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Admin hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.